Sempat diisukan menutup pelayanan karena karyawan positif COVID-19, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati masih beroperasi. Semua pelayanan berjalan normal, termasuk pelayanan pasien COVID-19. Informasi tutupnya RSUP Fatmawati pertama kali beredar di media sosial. Namun, pihak RSUP Fatmawati menampik informasi tersebut. Aktivitas di Rumah Sakit Fatmawati tetap beroperasi, mulai instalasi rawat jalan hingga layanan IGD. Sejak bulan Maret hingga Agustus, pihak RSUP Fatmawati terus melakukan swab test terhadap karyawan, dengan hasil 35 orang positif yang saat ini sudah pulih dan kembali melakukan aktivitas. Perlu kami informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang diberitakan itu adalah hoax. Jadi pada intinya adalah rumah sakit masih tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu di instalasi rawat jalan, layanan kegawat daruratan, ataupun layanan penunjang lainnya. Tetap kita membuka layanan itu, tidak pernah ada penutupan apapun di Rumah Sakit Fatmawati ini. Sebenarnya press release sudah kita berikan, sudah ada press release, nanti akan saya sampaikan ya, dari 35 orang itu ada press release nanti saya sampaikan. Udah sembuh, udah pada sehat semua, baru bisa ada sudah beraktivitas. Pihak Rumah Sakit Fatmawati meminta setiap masyarakat yang datang berobat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Dari Jakarta, Armalina Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, mutasi virus corona D614G terdeteksi telah masuk ke wilayah Indonesia. Ya, meski demikian belum ada data ilmiah kuat yang menunjukkan mutasi ini meningkatkan kemampuan penyebaran virus. Dunia kini dibayang-bayangi oleh adanya mutasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Usai ditemukan di sejumlah negara, mutasi corona bertipe D614G kini terkonfirmasi juga terdeteksi di Indonesia. Keberadaan mutasi ini diketahui oleh pemerintah Indonesia mengirimkan 24 sampel virus genom ke lembaga global GISAID. Hasilnya, 9 sampel diantaranya bermutasi menjadi virus corona jenis baru, yaitu D614G. Mutasi virus D614G ini memang sebetulnya sudah dideteksi di Indonesia. Keberadaannya dilaporkan bulan Mei yang lalu dan dari isolat yang sebetulnya diperoleh bulan April. Jadi sebetulnya bulan April sudah ada. Kemudian berturut-turut ditemukan di kota-kota lain, di Jogja, di Bandung, di Jakarta. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa virus dengan mutasi D614G ini memang sudah berada di Indonesia. Meski mutasi D614G telah terdeteksi di Indonesia, Menristek RI Bambang Brojonegoro menyebut belum ada data ilmiah kuat yang menunjukkan mutasi ini membuat penyebaran virus lebih cepat maupun luas. Tidak ada atau belum ada bukti yang menyatakan bahwa mutasi D614G ini lebih ganas atau lebih berbahaya. Pada intinya beliau menyampaikan bahwa mutasi D614G ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang kita alami selama ini. Nah, artinya belum ada bukti baik terhadap penyebaran maupun terhadap keparahan dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Dan pengaruh dari D614G ini pada intinya tidak akan mengganggu upaya pengembangan vaksin. Meski belum ada temuan terkait pengaruh mutasi ini, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap waspada. Protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak harus tetap dijalankan secara disiplin. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan ancaman resesi perekonomian dalam negeri tidak bisa dihindari. Apalagi jika pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 masih berada di posisi minus. Dalam rapat pengarahan kepada para gubernur secara virtual, Presiden Joko Widodo mengakui potensi perekonomian Indonesia masuk ke jurang resesi. Di kuartal 2, pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar minus 5,32%.
Jika pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 kembali minus, maka perekonomian Indonesia akan mengalami resesi yang sangat mengkhawatirkan. Pemerintah memiliki waktu 1 bulan untuk menghindari resesi. Presiden minta para gubernur untuk mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik untuk belanja barang dan jasa, belanja modal hingga belanja bantuan sosial, agar konsumsi masyarakat meningkat dan bisa membantu pemulihan ekonomi. Karena itu saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk Bupati Wali Kota agar APBD kabupaten dan kota terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos, ini betul-betul disegerakan. Sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah. Ini dari data yang dilaporkan per 27 Agustus 2020, rata-rata nasional belanja untuk APBD provinsi ini masih di angka 44,74%. 44%. Dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8%. Presiden menambahkan rata-rata nasional belanja APBD provinsi hingga 27 Agustus 2020 baru mencapai 44% dari target. Sementara belanja APBD kabupaten kota baru mencapai 48% dari target. Presiden memastikan akan terus memantau realisasi belanja APBD setiap hari. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Yulisa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah saat ini akan fokus pada penguatan daya beli masyarakat dan bantuan sosial hingga akhir tahun 2020. Ya, Menteri Keuangan menyatakan alokasi anggaran pemulihan ekonomi tahun 2021 mencapai 356,56 triliun rupiah. Pemerintah tetap menganggarkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN di tahun 2021 meski jumlahnya berkurang signifikan. Dalam rapat paripurna DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi 2021 ditargetkan 4,5 sampai 5,5% dan harus didukung oleh anggaran stimulus ekonomi. Menteri Keuangan menyebutkan pemerintah akan mengalokasikan dana PEN pada 2021 sebesar 356,56 triliun rupiah. Alokasi untuk distribusi vaksin sebagai prioritas dan bantuan sosial mendukung daya beli untuk masyarakat ke bawah dan usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak serta stimulus untuk koperasi. Pada tahun 2021, langkah lanjutan program pemulihan ekonomi nasional akan dilakukan dengan anggaran sekitar 356,5 triliun rupiah, termasuk di dalam penanganan bidang kesehatan melalui pengadaan vaksin dan perbaikan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, hingga kedukungan pada dunia usaha dan usaha kecil menengah. Pemerintah tetap memprioritaskan anggaran kesehatan yang mencapai 6,2% dari total belanja APBN 2021. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ditentukan oleh faktor utama, yakni keberhasilan penanganan COVID-19, termasuk produksi dan distribusi vaksin. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, iNews melaporkan. Kementerian Sosial menunjuk Perum Bulog untuk membagikan 950.000 ton beras kualitas medium untuk program bantuan sosial beras. Untuk program tersebut, Bulog akan menyerap beras dari para petani di tanah air. Kementerian Sosial dan Perum Bulog meluncurkan program bantuan sosial beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, KPM, dan program Keluarga Harapan, PKH, di seluruh Indonesia, termasuk keluarga petani terdampak pandemi COVID-19. Setiap keluarga penerima manfaat diberikan 15 kg beras mulai Agustus hingga Oktober 2020. Program ini untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin di masa pandemi. Bulog memastikan beras yang disalurkan berkualitas baik. Setiap beras yang keluar dari gedung Bulog dipastikan melalui mesin pembersih beras. Ini adalah tidak saja suatu sinergitas yang konkret, tapi ini juga bentuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat
yang terdampak COVID-19, sehingga pesan dari Presiden, arahan dari Presiden untuk tidak boleh membiarkan rakyat tidak terbantu, insya Allah akan bisa kita tanggulangi secara bersama. Keluar dari mesin tadi, beras ini panas, ya. Berarti kalau panas itu, kutu atau telurnya pasti udah mati, ya. Kalau kutunya sudah pasti nggak ada, tapi seandainya ada yang lolos telur, itu pasti mati. Ya. Ada bakteri, pasti mati. Berarti proses ini harusnya sudah steril, ya. Untuk program pemberian bansos KPM dan PHK, Bulog telah menyiapkan 450.000 ton. Cadangan beras Bulog saat ini mencapai 1,42 juta ton. Dari Jakarta, Muhammad Olga Ainus melaporkan.